Haras, bersama bertemuan lagi. Kali ini kita membahas tentang opung si mata raja simar mata. Satabi manuturiau di hamuna akar raja nami alana tuna dengando tujuaku memben video on ima asalam tabuto kehebatan leader punta asalam turun matuana tubita poparana mutima songnan mata romboni opung si mata raja simar mata tamulai masian opung si batak opung si raja batak pituma yana kona bungi turun ma raja isumbaon tatia bulan do sauti opung raja isumbaon menurutan tuan suri mengaraja raja asiasi dot sangkar somalidang. Tuan Mangaraja menurunkan satu serba di julu atau nayambatan istrinya si buru buding laut 2. Yang kedua opung serba di jai atau nairasaon istrinya Tantan de Batak. Yang ketiga opung serba di Banua atau naiswanon istrinya satu nayantingolela Pasaribu. Yang kedua si buru basupait. Kemudian opung serba di julu atau nayambatan menurunkan satu si buru Pinta Haus Masan, yang kedua Guru Surung Dangon, yang ketiga Raja Simpang, yang keempat Raja Nagulan. Kemudian Raja Nambolon menurunkan satu tambah tua, yang kedua Saragi tua, yang ketiga Monteharo, yang keempat Nahampun, yang kelima Siburu Pinta Masan 2, yang keenam Siburu Uli Bulung. Dan kemudian Saragi tua menurunkan satu opung Tuan Binur, istrinya Bungaria menurung. Yang kedua opung saragi atau opung partupuan. Nah, opung Tuan Binur inilah menurunkan satu Lango Raja, yang kedua Seng Raja, yang ketiga Mata Raja atau opung Simar Mata, yang keempat Diak Raja, dan yang keenam dan keenam burunya. Burunya yang pertama dialap si Hotang Marsoid, burunya yang kedua dialap Limbong. Nah, ya opung si Mata Raja kehebatannya satu adalah partahi, yang kedua itu para alamat pandangnya itu opung ini mempunyai mata raja ya, mata yang spesial dari Tuhan yang Maha Pengasih. Sesuatu yang jauh pun dari tempatnya bisa dilihatnya dan bisa diketahuinya secara mendetail, dan sesuatu yang belum terjadi pun bisa dilihatnya dan diberitahukannya kepada yang bersangkutan untuk segera berdoa, minta ampun dosa, dan minta perlindungan pada Tuhan yang Maha Pelindung. Dan opung ini juga adalah ahli militer ya, seorang Ulu Balang Nagogo, yaitu jenderal yang kuat. Dan kemudian opung ini juga adalah orang yang pengasih, penyabar, dan ikhlas menjalani hidupnya tanpa ada marah dan dendam. Nanti akan kita bahas selanjutnya tentang kehebatan opung ini yang penyabar dan ikhlas dalam menjalani hidup. Nah, kita mulai lagi dari ayahnya opung si Mata Raja Simar Mata itu opung Tuan Binur nama ngalap Bungaria Bunuman menurung. Opung Tuan Binur tinggal di Tanah Si Hotang. Kemudian opung Tuan Binur ini membuka hutannya di Rianyate ima di hutan Namora. Jala gabi-gabian dona sida opat manakna, jala dua mau buruna. Itu satu Lango Raja, Seng Raja, Mata Raja, Diak Raja, dan dua burunya. Yang mulik satu ke Si Hotang Marsoid, satu mulik ke Limbong 40. Nah, setelah opung Tuan Binur monding, opung buru menurung senang marnadeak, tapi hanya opung si Mata Raja yang tahu. Nah, itulah sebabnya opung si Mata Raja ini bergelar opung si Mata Raja, Raja Simar Mata. Jadi itu sebabnya anak itu dinamai Diak Raja. Kemudian belum lagi besar si Diak Raja ini ketiga hahang
keduanya itu Languraja dan Saingraja kemudian memutuskan untuk membagi perbagianan mereka dari ayahnya, tapi tidak diberikan untuk dia raja, hanya untuk mereka bertiga, hanya untuk mereka berlima. Tapi Opung si Mataraja sudah bilang, tunggu besarlah si dia raja, nanti kita bicarakan perbagianan dari ayah kita. Tapi Languraja dan Saingraja tidak mau. Nah, akhirnya setelah dia raja dewasa, Opung Mataraja memberikan bagiannya kepada angginya, dia raja. Lalu Opung Mataraja membuka hutannya di Simarmata sekarang. Nah, itulah salah satu kehebatan Opung Mataraja Simarmata. Beliau seorang yang ikhlas dan sabar dan pengasih, sampai-sampai kedua ibotonya memberikan doa kepadanya, jadilah keturunanmu sebanyak pasir di lautan, sebanyak pasir di pantai, dan tambahlah rezekimu selama-lamanya. Nah, kemudian setelah Opung Dia Raja mulai dewasa, Opung Dia Raja membicarakan dengan saudaranya supaya memperjelas bagaimana bagian bagian ayah mereka, Pution Binur di Huta Tamba, As-Sahot Dalihan Natoluna. Jadi mereka jumpailah keturunan Opung Tamba tua, yaitu si Tonggor Dolok, si Tonggor Tonga-Tonga, dan si Tonggor Turuan. Nah, setelah mereka membicarakannya dan setelah berdoa bersama, maka ditentukanlah golat yang ada di Tanah Tamba. Itulah bagiannya Tamba Tua, Dot Saragi Tua, Marjan. Lalu mereka berjanji, yaitu bagian ni Tamba Tua ima golat ni si Tonggor Dolok, si Tonggor Tengah-Tengah, do si Tonggor Turuan. Bagian ni Saragi Tua margolat matu si Mataraja Nagambi Tanona hot di Tanah Tamba. Horas maja lagabe tanggo mahaminalau. Dapotan perbagianan sian taring-taring ni Opung tak Huta Tamba. Dungi di patu panasida Naopatma bius bulon pato tahun par jambaran si Raja Batak sunguni dohot Dalian Natuluna dung dibuhul arina dinggan lau mangalat horbo siti kota duk si Jabeur siopat pusoran namalo mangga rege ditongani alaman patuduhan barita gabe barita horas sian mula jadi nabolon peringan bahasa nabolon horbo siopat hai perjalanan barani na si Danaopat, si Tonggor Dolok, si Tonggor Tengah-Tengah, si Tonggor Turuan dohot si Mataraja. Jala di Gokodo poparani Opu Raja Neambaton dot Akaraja na humaliang na tinggal di Samosir tarlumo Bisaraga tampak. Nah, sewaktu Horjabius itu disitulah para raja mengetahui bahwa kepada Mataraja lah disampaikan Tuhan yang Maha Pengasih berita yang akan terjadi kepada mereka, yaitu adanya berita Marsitabaran Paraudbosi Simanindo Turnip Sialagan melawan Purba dari Simalungun. Kemudian beberapa hari kemudian Opung Turnip dan Sialagan datanglah menjemput Opung si Mataraja untuk datang membantu mereka menghadapi perlawanan dari Purba yang dari Simalungun. Nah, di sini dengan taktik dari Opung si Mataraja, Raja Simalungun Purba dari Simalungun itu bisa mereka usir ya. Nah,
Kemudian Opung Turnip dan Sialagan mengajaknya tinggal di hutannya, tapi Opung si Mataraja menolaknya karena Opung ini akan membuka hutannya di tempat yang sudah didoakannya. Lalu Opung si Mataraja, Opung Turnip, dan Opung Sialagan marpadan. Huta yang dibuka oleh Opung si Mataraja yaitu di perbatasan Sigurgur dan Tanosidaji, dari pantai sampai ke Gunung Sigurnang dan Gunung Sanggar Nalang. Nah, kemudian ketika Opung itu sedang mengelilingi tanah yang dibukanya, Opung ini melihat mata air yang keluar dari gardanya hutan itu. Itulah dinamai Aik Si Gonang. Nah, dari sinilah Opung si Mataraja bisa menatap ke Hita Lumbong. Lalu terpikirlah di dalam hatinya kalau ia ingin mempunyai istri Boru Limbong. Lalu Opung ini berdoa. Nah, di dalam doanya Opung ini melihat bahwasanya Opung ini pergi berdoa ke si Tujuh Rasa. Nah, di situ di dalam penglihatannya dilihatnya ada seorang perempuan memberinya minum. Nah, itulah di dalam doanya itu yang akan jadi istrinya. Nah, ketika Opung ini pergi ke Limbong, ke Tujuh Rasa dan hendak martapian, ya, hendak berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, disitulah Opung ini melihat perempuan itu yang ternyata Opung itu adalah Boru Limbong. Nah, lalu disalamnya Opung Boru itu dan diajaknya untuk datang ke rumahnya. Nah, setelah mereka berkenalan, Opung ini lalu mengatakan niatnya untuk melamarnya menjadi istrinya. Nah, setelah mereka menikah, mereka diberkati oleh Raja Bius Limbong Bulana. Kemudian diserahkan semua sinamot kepada raja. Kemudian mereka diberangkatkan ke hutan Amora. Nah, setelah mereka diterima sebagai menantu yang baru, mereka diminta untuk tinggal di tanah yang dibukanya Opung Tuan Binur yang di Tahuan di Pangururan. Kemudian Opung si Mataraja mengatakan bahwa tanah itu sudah diberikannya kepada adiknya Dek Raja. Nah, kemudian Opung Dek Raja berkata, apalah yang akan kubuat untuk membalas kebaikanmu kepadaku, Hahang, katanya. Lalu mereka memanggil raja-raja, makan bersama dan berdoa, lalu mereka marpadan. Kalau Dek Raja ke rumahnya Mataraja, Dek Raja harus menganggap rumah Mataraja adalah rumahnya. Kalau Mataraja ke rumahnya Dek Raja, Mataraja harus menganggap Dek Raja adalah rumahnya. Pun demikian, Boru Diak Raja kalau ke rumah Mataraja harus dipanggil Boru si Mataraja. Pun kalau Boru si Mataraja ke rumah Diak Raja, Boru Mataraja harus dipanggil Boru Diak Raja. Dan kalau Marulaun pun Margondang Sabangunan, kalau Diak Raja belum datang, maka Gondang Sabangunan tidak boleh dimulai. Pun demikian, kalau Mataraja Margondang, kalau Diak Raja Margondang, kalau Mataraja belum datang, belum bisa dibuka gondangnya. Demikianlah mereka seiringan sejalan sampai selama-lamanya, dan pesan ini harus disampaikan turun-temurun. Kemudian ibotonya memasuk-masuk Opung si Mataraja supaya keturunannya seperti pasir di pantai, mendapatkan rezeki yang besar dan mata air si Tio-Tio. Nah, kemudian Opung Banu Manurung memberikan Horbo Partogidalan untuk pasu-pasu kepada anaknya. Nah, setelah mereka tiba di Pangondolan, kemudian mereka mempunyai
3 anaknya. 1 Halihiraja, yang kedua Dosiraja, dan yang ketiga Datuk Tuk Raja. Kemudian Halihiraja menikah dengan Nauluhaloho dan Dosiraja menikah dengan Bungalang Malau. Datuk Tuk Raja menikah dengan Tiarma Sinaga. Kemudian Opung Simataraja membentuk Parbiusan Pargonggomion, yaitu Raja Bius Simarmata. Yang Halihiraja hutanya Ima Huta Uruk. Opung Dosiraja hutanya itu Huta Turuan. Opung Datuk Tuk Raja hutanya Huta Balian. Nah, dinamailah Raja Bius Sitolutali. Nah, Raja Bius inilah yang berketetapan menimbang semua ulau adat. Nah, kalau mau beramal atau beralamat pandang atau meramalkan sesuatu, berdoanya di Pangondolan. Nah, kalau membuat pesta bius Simarmata di Parbiusan Simarmata, itulah. Kemudian keturunan Opung Simarmata ini ada yang pergi ke Simalungun, kemudian bersatu dengan tubuhnya Saragi dan menjadi marga Saragi. Belakangan mereka tetap memakai marga Simarmata, tapi kalau ditanya keturunan siapa dari Simarmata, Dosiraja atau Halihiraja atau Datuk Tuk Raja, mereka kurang jelas. Nah, kemudian keturunan Opung ini kebanyakan banyak yang tinggal di pesisir pantai, mulai dari Tigaras, Haranggaol, dan Kesilalahi. Ada juga yang ke Karo melalui Dairi. Di sana mereka memakai nama Garatama atau Garamata atau Simata Api ya. Pertama mereka tinggal di Laulingga yang sekarang dinamai Juhar ya. Nah, di Juhar nama mereka diganti lagi jadi Simatangken, marganya Ginting. Nah, itulah asal mulanya marga Ginting ya. Mereka itu adalah keturunan Simarmata. Dan ada juga penoparnya Opung Simataraja, yaitu dari Raja Suksang dan Raja Taruntung yang pergi ke Karo dan tinggal di Suka lalu bersatu dengan Ginting Said. Kemudian ada yang pergi ke Deli Serdang. Begitulah Tarembo dan Turi-Turian Opung Simataraja Simarmata. Horas, horas, horas.